kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang matan kepribadian Muhammadiyah ya. Jadi matan kepribadian Muhammadiyah itu ada 4 ya. Saya ulangi lagi, matan kepribadian Muhammadiyah itu ada 4 ya. Yang pertama hakikat Muhammadiyah, yang kedua itu dasar dan amal usaha Muhammadiyah, yang ketiga pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan yang keempat itu sifat Muhammadiyah. Oke, kita pertemuan kali ini kita bahas satu persatu ya. Sebelum mulai pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudah ya dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Amin, alhamdulillah. Ya, oke. Yang pertama itu kita membahas tentang hakikat Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Ya, kalau diingat ya, Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Nah, maksudnya itu gerakannya ialah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yaitu perorangan dan masyarakat. Ya. Nah, kalau dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu pada termasuknya bidang pertama, bidang perorangan. Ya, terbagi kepada 2 golongan, yaitu yang telah bersifat pembaruan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Yang kedua itu kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Jadi sudah jelas ya, arti dakwah ma'ruf nahi munkar itu ada dua aspek, 2 pandangan. Yang pertama itu untuk perorangan, artinya mereka yang sudah Islam tapi belum sifatnya itu masih belum sebenar-benarnya. Yang kedua belum Islam ya. Nah, yang pertama itu belum Islam sebenar-benarnya, artinya itu Muhammadiyah dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni dan yang asli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu belum Islam. Nah, belum Islam artinya itu Muhammadiyah dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkarnya itu bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam. Nah, itulah hakikat Muhammadiyah. Nah, kemudian tadi kan sudah dijelaskan ya, Muhammadiyah itu sebagai persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Jadi ada 2 kata, persyarikatan dan gerakan Islam. Nah, persyarikatan sendiri itu merupakan sebuah organisasi yang berfungsi sebagai alat perjuangan ya. Yang perlu digarisbawahi, kalau persyarikatan itu kata lain dari persyarikatan itu organisasi. Nah, yang kedua gerakan Islam. Nah, gerakan Islam Muhammadiyah itu bersifat dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Tajdid artinya pembaruan ya, sudah jelas ya. Yang kedua yaitu dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Nah, jadi dasar dan amal usaha Muhammadiyah itu sudah dijelaskan bisa rangkuman dari mukadimah amaran dasar Muhammadiyah. Nah, yang pertama itu hidup manusia itu harus berdasarkan tauhid, ibadah, kemudian taat kepada Allah. Nah, yang kedua itu hidup manusia bermasyarakat. Nah, hidup manusia bermasyarakat artinya kita itu hidupnya itu tidak bisa sendiri ya, kita membutuhkan masyarakat ya. Sebagai kader Muhammadiyah juga kita jangan hanya mementingkan diri sendiri, kita juga mementingkan orang lain ya. Jadi artinya kita harus peduli dengan orang lain. Nah, yang ketiga mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa Islam satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu menegakkan dan menjunjung agama Islam adalah kewajiban sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan ihsan kepada masyarakat. Itu dasar amal Muhammadiyah yang keempat. Yang kelima, ittiba. Nah, ittiba itu artinya ittiba itu kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus meniru, ya, meniru apa yang Nabi Muhammad contoh, gitu ya, dari perjuangannya, kemudian adatnya dan lain sebagainya. Itu kita harus mencontohnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir dari dasar amal Muhammadiyah yaitu yang ke-6, itu melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Nah, di sini sudah jelas tujuan dasar dan amal usaha Muhammadiyah itu kita harus tertib dalam organisasi, gitu ya, jangan asal-asalan seperti itu. Itu matan kepribadian Muhammadiyah yang kedua. Matan kepribadian Muhammadiyah yang ketiga itu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Nah, di dalam buku itu menjelaskan bergerak dalam segala bidang dan lapangan serta menggunakan cara jalan yang diridhoi. Nah, yang pertama itu berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Artinya itu Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu berpendirian bahwa ajaran Islam itu ajaran yang universal atau lengkap, ya, atau sudah sempurna. Itulah ajaran Islam. Nah, Muhammadiyah juga yakin bahwa hukum Allah adalah hukum satu-satunya hukum yang dapat menjadi sendi dalam bentuk pribadi dan mengatur kehidupan bersama yang bahagia dan akhirat. Nah, yang kedua itu bergerak membangun di segenap bidang lapangan. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan cara dan menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muhammadiyah itu mempunyai keyakinan bahwa perjuangan menegakkan agama Islam dalam segenap bidang dan lapangan adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jalan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu dengan menempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut juga harus sesuai dengan tuntutan Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Ya, kemudian mata kepribadian atau isi kepribadian Muhammadiyah yang keempat itu sifat-sifat Muhammadiyah. Sifat-sifat Muhammadiyah yang pertama itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nah, perdamaian dan kesejahteraan itu adalah tujuan perjuangan amal usaha Muhammadiyah. Nah, perdamaian itu bisa dimaknai saling menghormati satu sama lain, terus membantu dan menghargai, bukan saling mencela. Artinya kita kadang kan beda ormas terus kita menjelek-jelekan, ya. Nah, di Muhammadiyah itu tidak seperti itu. Di Muhammadiyah itu senang dengan perdamaian, ya. Jadi kita menghormati antara ormas satu dengan ormas yang lainnya, ya. Jangan membuat kisruh atau menjelekkan satu ormas satu dengan ormas yang lainnya, itu jangan sampai, ya. Nah, kemudian di Muhammadiyah, sifat Muhammadiyah yang kedua itu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi artinya kita itu mencari kawan itu susah, tapi kalau mencari musuh itu mudah. Nah, dari sini kan udah jelas, ya. Artinya kita itu mencari kawan itu dengan apa? Misalkan kawan kita itu dari organisasi A, kemudian kawan kita ada yang organisasi B, kemudian yang teman yang ketiga dari organisasi C. Itu kita itu jangan saling mengejek, ya. Artinya organisasimu itu kurang bagus, kurang baik, atau jangan sampai organisasimu itu sesat. Itu jangan sampai. Artinya kita itu harus saling menghargai. Tujuannya apa? Itu biar kita itu kawannya itu banyak dan juga kita juga menjaga ukhuwah Islamiyah kita, ya. Sesama manusia itu harus mengamalkan ukhuwah Islamiyah, ya. Jangan sampai mengejek atau menghina satu sama lain. Yang ketiga, sifat Muhammadiyah yang ketiga itu lapang dada.
luas pandangan dengan memegang teguh ajaran agama Islam. Ya, sifat Muhammadiyah yang keempat itu bersifat keagamaan dan masyarakat dan kemasyarakatan. Nah, yang selanjutnya itu memindahkan skala hukum, undang-undang, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Nah, Muhammadiyah itu selaku organisasi yang berdiri di negara hukum, itu peraturan negara itu sebagai kesatuan yang memiliki kekuatan hukum untuk mengikat semua warga negaranya, termasuk warga Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu berkhidmah untuk mengindahkan skala hukum, undang-undang, serta dasar dan falsafah negara yang berlaku. Artinya Muhammadiyah itu menghormati atau mentaati peraturan hukum ya yang berlaku di Indonesia ini. Nah, yang selanjutnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh yang teladan yang baik. Nah, kita sebagai kader Persyarikatan Muhammadiyah itu harus menjadi contoh ya, contoh ke masyarakat bahwa kita itu layak ditiru ya, layak menjadi teladan yang baik untuk masyarakat. Artinya kita itu harus menegakkan Islam yang sebenar-benarnya. Misalkan di warga sekitar kita sholatnya nggak ada adzan ya, waktu-waktu tertentu nggak ada adzan. Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah atau kita sebagai kader Muhammadiyah itu kita harus memberi contoh yang baik ya, seperti kita mengajani ya, kita meramaikan musola, terus kita sholatnya harus rajin dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai ajaran Islam. Nah, yang selanjutnya itu kerjasama dengan golongan Islam manapun, juga usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingan. Nah, artinya kita Muhammadiyah dengan golongan manapun itu harus kompak ya, harus kerjasama, jangan egois gitu ya. Muhammadiyah dengan golongan manapun itu harus saling kerjasama gitu ya. Jadi jangan kita ada ormas lain kita tidak mau bekerjasama, jangan sampai ya. Kebiasaan di Muhammadiyah itu kerjasama, entah itu dari ormas A ataupun ormas B, itu kita sering kerjasama ya. Itu di Muhammadiyah seperti itu masuk di sifat Muhammadiyah. Yang selanjutnya yaitu membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara negara dan membangunnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Muhammadiyah yang poin ini itu Muhammadiyah itu tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan golongan atau kelompok lain untuk membangun Indonesia yang kokoh dan kuat ya. Contohnya kita juga melihat ya di sosial media ada acara besar ya, halal bihalal, ormas yang terbesar kan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, di berbagai wilayah itu sudah ada mengadakan halal bihalal antara Muhammadiyah dan NU. Nah, itu bertujuan agar membantu pemerintah bekerja sama ya, agar masyarakatnya itu adil, makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi Muhammadiyah itu harus memiliki sikap adil dan korektif. Yaitu tidak senang dengan apabila melihat sesuatu yang tidak semestinya sehingga timbul keinginan untuk mengubah kondisi tersebut agar menjadi lebih baik. Nah, artinya Muhammadiyah itu harus bersifat adil ya, serta korektif. Artinya apabila kita mendengar ketidakadilan itu Muhammadiyah itu sering memberi masukan ya, artinya di Muhammadiyah itu kebanyakan adil gitu ya, adil serta korektif. Nah, itulah sifat Muhammadiyah ya. Jadi perlu diingat sifat Muhammadiyah itu ada 4. Yang pertama hakikat Muhammadiyah tadi sudah dijelaskan, hakikat Muhammadiyah seperti apa, kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah itu seperti apa, kemudian pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah itu seperti apa, dan ada juga sifat-sifat Muhammadiyah itu apa saja, itu sudah Pak Murad jelaskan ya.
Demikian pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.